Salam kekasih-kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Kita akan merayakan kenaikan Kristus ke surga. Dan kita juga akan merayakannya dengan pesta iman kita, perjamuan kudus kontekstual. Agar perjamuan ini membawa berkat bagi kita, marilah kita menguji hati kita masing-masing. Marilah kita ambil bagian dalam pendadaran, baik di kelompok, di rumah tangga, maupun dalam hidup kita pribadi. Kita siapkan puji dan puja, sembah dan bakti kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 288 bait pertama dan ketiga. Mari puji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Kita satukan kasih, iman, dan pengharapan kita di dalam doa. Tuntunlah kami, ya Sang Raja Surgawi, ke dalam jalan cinta kasih-Mu. Beranikanlah kami, ya Sang Ilahi, untuk mengorbankan hidup kami demi kehidupan yang lebih baik bagi sesama kami. Ikhlaskanlah hati kami, ya Allah, untuk senantiasa melakukan segala kebaikan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami ingin belajar tentang cinta-Mu. Kami ingin taat akan panggilan-Mu. Kami ingin setia berjalan pada jalan salib-Mu. Berkatilah kami. Terpujilah Dikau. Amin. Saudara-saudara, mari kita mendasari sabda Tuhan ini dengan perikop dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya.
Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ayat 16 menjadi fokus dalam pemberitaan sabda Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyiapkan diri makna perjamuan kudus. Dan mengapa Tuhan mengundang kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudusnya, dalam makan dan minum bersama. Di mana bedanya dengan makan dan minum bersama seperti yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari? Dalam perjamuan ini ada pesan surgawi yang ingin Yesus sampaikan kepada kita. Dalam perjamuan ini ada proses ilahi di mana Allah mengundang, memilih, menetapkan kita untuk ambil bagian. Betapa bahagianya kita yang boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Pendadaran bukanlah hak kita karena kita merasa suci untuk ambil bagian dalam perjamuan, seperti sabda Sang Ilahi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Proses pemilihan itu tentu punya rencana. Proses pemilihan itu tentulah punya maksud. Sama seperti kita memilih calon pasangan hidup kita. So, pasti kita punya ukuran-ukuran tertentu. Kita pasti punya harapan-harapan tertentu. Kita punya ideal-ideal yang ingin kita capai bersama pasangan kita. Ketika kita memilih sesuatu untuk kita beli, kita kan punya rencana juga. Apalagi proses perjamuan kudus yang Tuhan minta kepada kita. Yesus meminta kita untuk berbuah lebat dan buahnya itu supaya tetap. Artinya tidak boleh minus, kan harus minimal tetap ya. Dan itu Yesus katakan, jika kita hidup hanya pada sumber yang sejati, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku dan kita di dalam Dia Sang Bapa.
Dan ini kelanjutan dari perikop sebelumnya ketika Yesus meminta kita untuk hidup pada pokok anggur yang sejati. Secara fungsional, eksistensial, dan relasional, pemilihan itu memiliki fungsi supaya kita melanjutkan karya-karya ilahi yang dilakukan oleh Yesus. Karena karya-karya ilahi itu akan membuahkan kebaikan, akan membuahkan kedamaian, akan membuahkan kesabaran, akan membuahkan cinta kasih, akan membuahkan pengampunan, dan akhirnya akan membuahkan keselamatan. So kalau buah itu begitu baiknya, kenapa harus berkurang? Itulah sebabnya Yesus meminta, hendaklah kamu berbuah yang lebat dan buahmu itu tetap. Karena semakin banyak orang yang memakan buah kebaikan, buah kesabaran, buah cinta kasih, buah damai sejahtera, buah keselamatan, semakin banyak orang mengerti tentang jalan ilahi. Semakin banyak orang mengerti tentang misi kerajaan Allah yang dihadirkan dalam hidup manusia. Dan secara eksistensial hidup kita sekalipun terpisah dengan Kristus secara ragawi, kita tetap menyatu di dalam relasi eksistensial kita dengan Kristus dan dengan Allah Sang Bapa. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Seperti batu kerikil kita masukkan di dalam gelas yang berisi air. Kerikil itu ada di dalam air, tetapi air tidak ada di dalam kerikil. Kadang kita ada di dalam gereja, kita ada bersama dengan persekutuan kita. Tetapi adakah Allah di dalam hati kita? Maka ketika Yesus berkata, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku dan kita di dalam Dia, itu seperti kapas dimasukkan ke dalam air pada gelas. Kapas itu ada di air, tapi air itu ada di kapas. Dan ini menjadi persekutuan yang fungsional, eksistensial, dan relasional. Kapas berbeda dengan air berbeda dengan kapas, eksistensinya berbeda antara air dan kapas, tetapi keduanya memiliki fungsi yang sama, eksistensial, relasional yang sama untuk memberitakan aku di dalam kamu, kamu di dalam Dia, dan kita di dalam Bapa. Itulah sebabnya secara fungsional, eksistensial, dan relasional itu akan menghasilkan buah yang banyak. Tidak mungkin kita akan melahirkan kebaikan surgawi jika kita terpisah dari akar yang sejati. Tidak mungkin kita melakukan kebajikan-kebajikan ilahi jika kita terpisah dari akar ilahi kita. Tidak mungkin kita akan melakukan pengorbanan sejati ketika kita terpisah dari akar yang sejati. Itulah sebabnya Yesus mempunyai maksud mengapa Ia memilih kita. Dipilih untuk apa? Supaya kita menjadi mentor-mentor rohani. Yesus tahu ada saatnya Ia harus pergi dan meninggalkan sahabat-sahabatnya. Yesus tahu bahwa dirinya akan meninggalkan orang-orang di bumi ini. Tetapi juga Yesus memilih kita untuk menjadi mentor-mentor rohani bagi orang-orang lain. Itulah sebabnya mengapa Yesus memanggil 12 muridnya serta mengutusnya. Karena Yesus menginginkan
orang-orang yang dipanggilnya menjadi mentor-mentor rohani bagi sesamanya. Sabdanya, tidak mungkin orang buta mengutus orang buta. Maka murid-murid ini yang telah melihat cinta, cita-cita, karya dan karsa Yesus yang melahirkan kehidupan abadi, yang melahirkan kedamaian abadi, akan dilanjutkan oleh para muridnya. Dan kita pun dipilih untuk melanjutkan. Itulah sebabnya mengapa Yesus meminta kita terus mengasihi. Perjamuan kudus hanyalah sebuah alat. Perjamuan kudus hanyalah sebuah instrumen. Perjamuan kudus adalah sebuah simbol dari hati yang mau berkorban, dari hidup yang mau berbagi. Jadi ketika kita ambil bagian dalam perjamuan kudus itu, sebetulnya ada komitmen iman kita bahwa kita ingin ambil bagian dalam pengorbanan. Kita ingin ambil bagian dalam pelayanan. Kita ingin mengambil bagian dalam berbagi kehidupan dan berbagi kebahagiaan kita. Karena di dalam perjamuan kudus itu kita membagikan roti dan membagikan ikan yang kita miliki. Itu simbolik. Itulah sebabnya ini harus diajarkan terus-menerus oleh para muridnya. Sehingga peristiwa Yesus berbagi roti dan 2 ikan selalu dihadirkan terus-menerus oleh gerejanya. Yesus terus-menerus dihadirkan, represensia. Selama gereja masih setia, selama gereja masih mau, selama gereja masih ikhlas melaksanakan perjamuan kudus, gereja tetap ingin menghadirkan kembali Yesus di tengah-tengah hidup manusia. Represensia yang mengajarkan kita cinta kasih, mengajarkan kita kebaikan, mengajarkan kita jalan hidup yang sejati. Murid-murid Tuhan Yesus harus menjadi mentor bagi orang-orang yang berkeluh kesah dan berbeban berat tentang kehidupannya. Dan mereka harus menolong mereka. Supaya tangan Kristus nampak. Supaya hati Yesus bercahaya. Supaya karya Yesus nyata. Bukan kita, bukan gereja. Karena apa yang kita lakukan sebetulnya kita sedang menghadirkan kembali Yesus Kristus. Represensia dalam persekutuan yang indah ini. Itulah sebabnya mengapa kita dipanggil. Karena Yesus menginginkan kita menjadi mentor rohani. Yesus menginginkan kita melakukan mentoring iman. Kita harus terus-menerus menduplikasi karya-karya Yesus kepada anak-anak dan cucu kita, kepada generasi yang lebih muda, supaya mereka terus siap ambil bagian melanjutkan karya salib Kristus, melanjutkan pengorbanan Kristus. Pendadaran adalah sebuah ruang bagi kita untuk merefleksikan kesiapan kita. Pendadaran adalah sebuah ruang bagi kita menguji kesombongan kita. Pendadaran adalah sebuah ruang untuk kita merendahkan diri. Bukan aku yang memilih Yesus, tetapi Yesuslah yang memilih aku. Sebab Ia menginginkan kita untuk melakukan tugas-tugas dan karya-karya surgawi yang memuliakan nama Kristus. Itulah sebabnya mengapa cinta kasih dan karya-karya Kristus harus terus dihadirkan dalam persekutuan umat manusia, dalam perjamuan kudusnya. Kembul bujono yang kita lakukan. Karena cinta kasih dan karya-karya Tuhan Yesus membawa manusia kepada kepedulian atas kondisi dan nasib orang lain.
ketika kita merayakan perjamuan kudus dan kita ambil bagian, kita sedang diingatkan oleh Tuhan bahwa karya-karya Kristus bukan untuk kesombongan kita, tetapi untuk kerelaan kita berbagi kebahagiaan kita, berbagi roti kita, berbagi ikan kita. Ketika kita mendapatkan roti dan ikan, betapa bahagianya sukma kita, betapa bersyukurnya jiwa kita, betapa indahnya jiwa dan roh kita mendapatkan makanan rohani ini. Tetapi Yesus tidak meminta kita berhenti di situ. Yesus meminta kita untuk berbagi roti dan ikan juga kepada sesama kita. Dan keindahan yang kita alami menjadi keindahan bagi orang yang mengalami kebaikan dari gerejanya. Itulah sebabnya pendadaran perlu kita lakukan, karena sesungguhnya kita sedang menguji diri kita sendiri. Perjamuan kudus adalah sebuah ruang bagi kita di mana Yesus mengajarkan kita untuk tidak egois, untuk tidak berbagi kepada orang apa yang sudah tidak terpakai dalam diri kita. Tapi perjamuan kudus adalah sebuah ruang bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain, memberikan apa yang berguna bagi diri kita dan berguna bagi orang lain. Maka roti dan anggur itu melambangkan tubuh dan darah Kristus yang diberikan kepada kita. Itulah sebabnya Yesus meminta kita juga memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Artinya kerelaan untuk berbagi kehidupan. Kita membagi kepada orang lain bukan nasi aking. Kita membagi kepada orang lain bukan nasi basi. Kita membagi kepada orang lain bukan roti yang busuk. Tetapi Yesus meminta apa yang kau miliki. Kita hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Maka Yesus meminta apa yang kita makan itu jugalah apa yang kita bagikan. Sanggup tidak? Pendadaran adalah sebuah ruang refleksi bagi kita untuk siap memberi roti yang kita makan, memberi anggur yang kita minum, memberi pakaian yang kita pakai. Dan pemberian itu akan menyebabkan orang yang kita beri menjadi setara dengan kita, menjadi orang yang bermartabat dengan kita, bukan subordinatif, lebih rendah dari kita. Itulah arti perjamuan kudus itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang cinta kasih dan karya-karya kita yang memperhatikan nasib orang lain. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita teliti hati kita, komitmen iman kita, bahwa cinta kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus membawa manusia kepada kebahagiaan, membawa manusia pada kesembuhan, membawa manusia pada kebaikan. Pelayanan yang hanya memberikan rasa keangkuhan, pelayanan yang memberikan rasa tinggi hati, bukanlah pelayanan yang sejati. Karena kita diajarkan untuk tidak egoistik, kita diajarkan untuk melayani anggota keluarga kita, sesama kita, supaya mereka dapat merasakan bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam hidup mereka, mereka di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam mereka, dan mereka menjadi subjek yang Tuhan pakai untuk memberitakan dan mewartakan cinta kasih-Nya. So, jangan sombong. Bukan hanya kita yang dipilih. Tuhan punya hak juga memilih yang lainnya. Ketika kita malas untuk mewartakan cinta kasih, ketika kita tidak mau berjalan untuk melakukan kebaikan di jalan salibnya, maka Kristus pun punya hak memilih orang lain untuk mewartakannya.
Maka ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah jawaban iman kita terhadap panggilan surgawi itu. Dan kita akan menjawabnya, ya Tuhan, terima kasih. Engkau telah memilih aku, Engkau punya rencana yang indah bagiku untuk melakukan karya-karya yang baik, karya-karya yang indah, karya-karya mendatangkan salom, karya-karya yang membersihkan orang, sehingga orang itu menjadi bermartabat kembali, menjadi ciptaanmu kembali, menjadi gambarmu yang utuh kembali. Maka benar ya Tuhan, ketika Engkau bersabda, kasihilah seorang akan yang lain, karena kasih itu memberikan kehidupan sejati. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengampuni kita. Kita sujud dalam doa kita. Terima kasih Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk rencana yang indah. Engkau juga memberikan ruang dan waktu bagi kami untuk bergumul, memeriksa diri kami sendiri, untuk terus-menerus menjawab panggilan-Mu, komitmen dalam jalan salib-Mu. Kini jemaat-Mu ya Tuhan akan ambil bagian dalam perjamuan suci ini, perjamuan kudus kemuliaan, bahwa Engkau tidak bisa dikerangkeng dalam kubur dan kuasa kegelapan. Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga untuk menyatakan kemuliaan. Tetapi orang-orang yang telah Tuhan pilih, Tuhan pakai menjadi mentor-mentor rohani untuk memberitakan jalan cinta kasih-Mu, untuk memberitakan salib kehidupan-Mu. Terima kasih Kristus, terpujilah nama-Mu. Amin. Mari kita menyanyikan kidung penutup dari PKJ 275. Kita nyanyikan 2 kali, perintah baru. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu Engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu Engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara
kasih